Oke guys, welcome to TM Sport, channel sport terupdate. Halo Sobat TM Sport, welcome to TM Sport. Di video kali ini kita akan membahas daftar pemain naturalisasi Timnas Indonesia sejak 2010. Naturalisasi pemain Timnas sepak bola menuai pro dan kontra. Meski terbukti mengangkat performa Timnas, naturalisasi dianggap cara instan dan berpotensi memperkecil peluang pemain asli Indonesia bermain di level internasional. Program naturalisasi tim nasional sepak bola Indonesia menuai hasil dengan torehan sejarah untuk pertama kali lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Pencapaian ini disusul dengan langkah fenomenal Timnas Indonesia U23 yang berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, Timnas Indonesia juga untuk pertama kali berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut pembahasannya, alangkah baik like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik dan terupdate dari TM Sport. Rangkaian pencapaian ini dimulai sejak Menpora Zainuddin Amali 2019 sampai 2023 dan Ketua Umum PSSI 2019 sampai 2023 Muhammad Iryawan merestui program naturalisasi pada tahun 2020. Zainuddin Amali kemudian melanjutkan menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027 mendampingi Erick Thohir. 4 tahun sejak program naturalisasi disetujui, sebanyak 14 pemain telah menjalani naturalisasi melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Program naturalisasi juga pernah dilakukan pada periode 2009 sampai 2013. Saat itu program naturalisasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan klub, sehingga pemain yang dinaturalisasi bukan berdasarkan keinginan dan taktik pelatih timnas. Pada program naturalisasi edisi kedua, tujuan naturalisasi lebih terarah. Pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia atau memiliki garis keturunan yang pernah lahir di Indonesia dan menyasar kebutuhan pelatih timnas. Hasilnya, pemain naturalisasi edisi kedua berhasil mendongkrak kualitas permainan timnas. Meski dinilai berhasil, program naturalisasi menuai pro kontra. Kekhawatiran muncul bila pemain naturalisasi tidak dibatasi dapat menghambat pembinaan pemain lokal. Anggota Komisi 10 DPR, Putra Nababan, mengusulkan dalam susunan skuad tim nasional Indonesia tetap memberikan kuota 60% pemain lokal. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo 3 Juni 2024. Usulan Putra Nababan mewakili aspirasi masyarakat kontra naturalisasi. Mereka berharap agar pemerintah tidak hanya berfokus pada cara instan naturalisasi pemain-pemain yang bermain di Eropa, tetapi juga mengedepankan program pembinaan usia dini di seluruh tanah air. Untuk saat ini, pemain naturalisasi lebih unggul berkat fasilitas dan pembinaan ala Eropa. Diharapkan kedatangan pemain naturalisasi dapat memberikan pertukaran ilmu dan sepadan untuk perkembangan para pemain lokal. Christian Gonzalez menjadi penanda era naturalisasi di Indonesia. Penampilan Christian Gonzalez cukup impresif. Hingga tahun 2024, pemain dengan julukan El Loco ini masih belum tergeser sebagai pemain naturalisasi tersubur dengan torehan 13 gol dari 32 penampilan. Christian Gonzalez, striker kelahiran Uruguay, mendapat kewarganegaraan Indonesia pada usia 34 tahun pada 3 November 2010 setelah 7 tahun bermain di Liga Indonesia. Bergabungnya Christian Gonzalez bersamaan dengan Irfan Bahdim, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah campuran Indonesia-Belanda. Irfan tidak termasuk pemain naturalisasi karena memutuskan menjadi WNI sebelum usia 20 tahun. Sampai pertengahan 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendata hampir 400 pesepak bola diaspora Indonesia di luar negeri.
Nama-nama terdiri dari pemain usia di bawah 17 tahun hingga usia 30 tahun yang masih memegang paspor Indonesia dan yang masih memerlukan alih kewarganegaraan atau naturalisasi. Di tengah derasnya gelombang naturalisasi dan tren positif pencapaian timnas, pro kontra masih ada. Program naturalisasi harus bersanding lurus dengan prestasi. Pembenahan mendasar masih harus dilakukan untuk membangun tim nasional sepak bola Indonesia. Prestasi timnas baru bisa dicapai bila fondasi pembentukan timnas dibenahi, seperti pembinaan pemain dan penyelenggaraan kompetisi berkualitas. Berikut tim TM Sport rangkumkan daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia sejak 2010 di era 5 kepemimpinan Ketua Umum PSSI. Era Nurdin Halid, Christian Gonzalez, Kim Kurniawan. Era Johar Arifin, Tony Kusel, Ruben Warbanarai, Stefano Lillipali, Rafael Maitimo, Bio Paulin, Diego Michel, Victor Igbonevo, Sergio Van Dijk, Johnny Van Beukering, Greg Nwokolo. Era Edi Rahmayadi, Elijah Spaso, Esteban Vizcara, Alberto Gonçalves, Ezra Walian, Osa Saha, Otavio Dutra. Era Muhammad Irawan, Mark Klok, Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama. Era Erick Thohir, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Justin Hubner, Jay Ijes, Nathan Joawan, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, Martin Pais, Calvin Verdong, dan yang terbaru Jens Reven telah mengambil sumpah untuk menjadi pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Bagaimana Sobat TM Sport? Menurut kalian, di era siapa naturalisasi pemain paling berhasil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Demikian pembahasan daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia sejak 2010. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.